Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adik-adik santri dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perkenankan kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mugi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia aja ya. Ada yang enggak paham bahasa Jawa? Siapa? Dari mana? Sumatera, dari Jawa. Kalau saya nanti bahasa Jawa, kasihan. Ustadznya sama saudara kita yang dari Sumatera. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Adik-adik, santriwan, santriwati yang saya muliakan, tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah saatnya panen raya. Adik-adik tahu nggak panen raya seperti apa? Panen tahu panen? Panen raya seperti apa? Panennya sangat banyak. Mau nggak punya panenan yang banyak? Kira-kira kalau panen banyak itu pasti untung apa tidak? Belum tentu. Kalau panen raya itu biasanya harganya suka murah. Jadi belum tentu. Orang yang panen raya itu belum tentu untung. Apalagi yang nggak panen. Akan tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bukan panen raya padi, bukan panen raya jagung, tetapi panen raya pahala. Kapan kita panen raya pahala? Saat ini, di bulan suci Ramadan. Siapa yang mengatakan kita bisa panen raya pahala di bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Terjemahkan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Terjemahkan. Ayo ngacung. Loh, adiknya aja bisa tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun adik-adik?
Pernah ngitung enggak? 83 tahun lewat 4 bulan. Panen enggak kira-kira kita? Panen pahala. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu malam saja, satu malam yang namanya Lailatul Qadar, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan amal ibadah yang kita lakukan selama berapa tadi? 83 tahun 40 bulan. Adik-adik usianya berapa? Yang paling kecil berapa usianya? 10 tahun. Ada yang di bawah 10 tahun? Yang paling besar usianya berapa? 18. Udah berapa kali bertemu dengan Lailatul Qadar? Artinya sudah bisa mendapatkan selama paling tidak antum puasa sejak umur berapa? Katakanlah 10 tahun ya. 10 tahun antum puasa. Kemudian selama 8 tahun. Kalau antum setiap tahun bertemu dengan Lailatul Qadar dan antum beramal di malam Lailatul Qadar tersebut, amal ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa panen pahala antum di bulan Ramadan? 83 tahun itu ketika cuma satu kali Lailatul Qadar. Kalau 8 tahun Lailatul Qadar berapa? Kalau 10 tahun Lailatul Qadar 830 tahun. Lebih dari 830 tahun. Kalau selama antum hidup sampai dengan tua nanti, antum bisa memanfaatkan ibadah di malam Lailatul Qadar, berarti ratusan atau bahkan mungkin jutaan tahun antum bisa memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan di malam Lailatul Qadar antum beribadah kepada Allah dan ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap orang yang menanam pasti memanen? Tidak. Ada yang gagal panen, ya enggak? Sudah nanam sampai itu gagal panen. Maka kalau kita berbicara tentang panen raya di bulan Ramadan, kita teringat oleh perkataan Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau mengatakan, Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah Syahrul Az-Zar'i, bulan menanam tanaman. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan Saqyuz Zar'i, bulan menyiram tanaman. Wa bulan Ramadan, wa Syahrul Ramadan adalah bulan Hasaduz Zar'i, bulan memanen hasil panenan atau tanaman kalian. Ma'asyiral muslimin, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita singgung bahwa tidak semua orang yang menanam pasti memanen. Demikian juga dengan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran yang berlipat ganda. Ramadan yang Allah sediakan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak bisa memanen ganjaran selama bulan Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan di Lailatul Qadar, siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia gagal memanen ganjaran di bulan Ramadan. Jadi ada orang yang gagal panen ganjaran di bulan Ramadan. Maka kita termasuk manakah? Kita akan termasuk orang-orang yang bisa memanen pahala di bulan Ramadan, ataukah kita na'udzubillah termasuk orang-orang yang gagal memanen ganjaran di bulan Ramadan. Ayuhal ikhwah, santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah.
ketika berbicara tentang Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan akan ada orang-orang yang gagal memanen ganjaran di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda menceritakan ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Raghima anfu 'abdin", sungguh celaka, sungguh merugi seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Hamba ini merugi, celaka. Kenapa? Karena berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngantuk, boleh wudu terlebih dahulu. Yang di depan. Kalau ngantuk boleh wudu. Enggak apa-apa. Wudu dulu. Ini salah satu bukti ketika di majelis ilmu apa? Datang sakinah. Saking tentramnya, saking nyamannya, sampai kemudian tertidur. Enggak apa-apa. Ya. Sampai mana tadi kita adik-adik? Sampai celaka, merugi seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mendapatkan ampunan dari Allah? Karena dia tidak mampu memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan. Dia tidak mampu memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang digelar selama bulan Ramadan. Bahkan tadi ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, tidak mampu dimanfaatkan untuk beramal kebaikan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan ada orang-orang yang mereka berpuasa tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada sebagian dari manusia, orang-orang yang berpuasa, menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan hanya merasakan atau mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Jadi adik-adik, mau nggak puasa, sudah lapar, sudah haus, tapi nggak dapat pahala, mau nggak? Nggak mau. Ya. Kita tentunya lapar dan haus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang gagal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang gagal panen pahala di bulan Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan diri. Dan bahkan persiapan diri ini seharusnya kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Meskipun ini sudah jalan hari keberapa ini? Hari ke-7 ya. Tidak ada salahnya kita belajar. Barangkali kemarin sudah mempersiapkan diri agar semakin matang persiapan kita. Kalau mungkin ada yang kemarin belum mempersiapkan diri dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, persiapan ini kita bisa amalkan untuk persiapan Ramadan tahun berikutnya. Ada 3 persiapan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, persiapan ilmu. Ya. Persiapan apa? Ilmu. Yang kedua, persiapan hati. Yang ketiga, persiapan fisik atau badan kita, tubuh kita. Bisa ngulangi? Ada berapa persiapan? Siapa yang bisa? Ya, ilmu, hati, fisik. Ya. Apa yang dimaksud dengan persiapan ilmu? Apa yang dimaksud dengan persiapan hati?
Apa yang dimaksud dengan persiapan fisik? Kita mulai dari persiapan hati terlebih dahulu. Seorang muslim, seorang mukmin hendaklah dia berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Adik-adik, santriwan-santriwati rahimani wa rahimakumullah, senang apa sedih datang dengan bertemu dengan bulan Ramadan? Yakin? Kenapa senang? Karena makanan enak-enak ya. Ya. Ada orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Namun bahagianya, tipenya, modelnya berbeda-beda. Ya, model kebahagiaannya berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana ketika datang bulan Ramadan, beliau menyambut dengan kegembiraan. Beliau menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dengan menampakkan kegembiraan beliau, kebahagiaan beliau di hadapan para sahabat, Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya, bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa sufidati asyayatin. Di bulan Ramadan Allah buka semua pintu-pintu surga. Allah tutup semua pintu-pintu neraka, dan Allah para setan diapain? Dibelenggu. Para setan dibelenggu. Ini merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang seorang muslim hendaklah berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa yang tidak berbahagia ketika pintu surga dibuka? Siapa yang tidak berbahagia ketika semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak berbahagia ketika para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang mukmin hendaklah berbahagia ketika datang bulan suci Ramadan. Dan kebahagiaan seorang ketika menyambut datangnya bulan Ramadan ada 3 model kebahagiaan. Yang pertama, dia berbahagia karena menganggap bulan Ramadan adalah bulan kuliner. Ya, bulan Ramadan bulan kuliner. Makanya makanannya biasanya lebih enak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada orang yang di rumahnya, di mejanya udah ada gorengan, ada cola, ada dawet, ada es buah, ada buah-buahan, ada ayam, telur, macam-macam makanan semuanya ada. Padahal yang dimakan seberapa? Yang dimakan itu hanya sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap bulan puasa bulan kuliner, sehingga apa yang terjadi? Banyak makanan-makanan yang mubadzir, tidak dimakan sampai dibuang. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir adalah teman-temannya setan. Jadi ini model yang pertama. Dia menyibukkan diri dengan berbelanja makanan, tetapi makanan yang dimakan tidak semuanya termakan, bahkan sampai sebagian terbuang. Model yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah model orang yang menganggap Ramadan bulan jalan-jalan. Ada enggak setiap sore bahasanya apa? Ngabuburit. Mereka menyibukkan diri dengan itu. Mereka menyibukkan diri dengan jalan-jalan. Habis asar mereka pergi dari rumah mereka, datang ke alun-alun, datang ke mal-mal, datang ke tempat-tempat keramaian yang di sana terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang boncengan laki-laki yang perempuan bukan mahramnya. Ada nggak yang seperti itu? Padahal kita kaum muslimin, para santri, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri dengan tilawatul Quran. Menyibukkan diri dengan zikir sore, zikir pagi dan zikir petang dan lain sebagainya.
menyibukkan diri dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang menganggap Ramadan, mereka bergembira dengan Ramadan dan menganggap Ramadan adalah bulan jalan-jalan, mereka menyibukkan diri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan panen pahala yang mereka dapatkan, tetapi panen dosa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka model yang ketiga, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah model orang yang ketika mereka berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan amal. Bulan untuk mengumpulkan amal kebaikan, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adik-adik milih bahagia yang nomor berapa ini? Nomor 3. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berbahagia, yaitu orang yang berbahagia karena Ramadan bulan amal kebaikan. Sehingga kita memanfaatkan waktu demi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kita bisa memanen pahala atau panen raya pahala di bulan Ramadan. Azan jam berapa? 6. Tinggal 10 menit, kita 5 menit lagi nanti persiapan. Gitu Ustaz ya? 5 menit lagi kita persiapan. Meskipun materinya nggak selesai, nggak masalah, nanti secukupnya. Oke? Setuju? Karena apa? Sunnahnya menyegerakan berbuka. Jangan udah waktunya buka malah ceramah terus sampai isya. Ini malah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan hati yang pertama apa tadi? Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan model yang ketiga tadi, kita bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan beramal. Ramadan bulan beramal. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dia paham bahwa Ramadan ini hanya sebentar. Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Yang lainnya, yang selain Ramadan berapa bulan? 11. Banyak Ramadan atau banyak yang lainnya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudah. Puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan hanya pada hari-hari tertentu, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Ketika berbicara ayyaman ma'dudat, Allah wajibkan berpuasa di hari-hari tertentu. Ramadan yang hanya 1 bulan saja. Ini menunjukkan ada 2 kandungan makna, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat ini mengandung bahwa Ramadan hanya sebentar. Ramadan hanya 1 bulan. Dibandingkan dengan di luar Ramadan yang 11 bulan, maka tidak pantas kita seorang mukmin tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan hanya sebulan. Sedangkan yang di luar Ramadan ada 11 bulan, maka tidak pantas dan malu bagi kita untuk tidak dapat melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kandungan yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa Ramadan hanya sebentar. Ketika Ramadan hanya sebentar, hendaklah kita manfaatkan Ramadan untuk menabung amal kebaikan, untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah persiapan hati yang pertama. Persiapan hati yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu bertaubat? Ada yang tahu nggak? Karena banyak dosa ya. Kemudian kalau banyak dosa kenapa? Ya. Kenapa kita harus bertaubat? Ya. Pertama adalah dosa ini membuat kita berat untuk beribadah. Semakin banyak dosa kita, semakin berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan bulan apa tadi?
bulan panen raya pahala. Bagi siapa? Bagi yang nganggur, yang males, yang jalan-jalan, yang kulineran, atau bagi yang beramal ibadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dosa menumpuk di jiwa kita? Kita penuh dengan lumuran dosa dan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mau baca Al-Qur'an baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernah enggak? Baca satu ayat, dua ayat sudah angop. Pernah enggak? Sering. Mudah-mudahan enggak pernah. Tapi pasti pernah mengalami seperti itu. Pernah nggak mau beribadah malas? Pernah nggak? Mau sholat tahajud malas? Baca Al-Quran malas? Apa penyebabnya? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam, kalian anak Adam bukan? Anak Adam ya? Nah, semua anak Adam, kita semuanya khatta'un. Khatta'un ini sering berbuat kesalahan. Suka berbuat kesalahan, mengulang-ulang perbuatan salah. Inilah anak manusia. Anak Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan salah satu persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sehingga semakin banyak dosa yang kita lakukan, dan dosa ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sulit bagi kita untuk bisa memanen raya pahala di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kurang 5 menit lagi kita akan berbuka puasa. Nanti karena ini adalah amanah dari muhsinin, donatur dari Bekasi, ya, dari Yayasan Al-Ummahat. Nanti kita akan ambil dokumentasi, ya, kita ucapkan kepada para muhsinin, para donatur Yayasan Al-Ummahat, pengurusnya dan para donaturnya, semoga diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan lapang rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau, para pengurus Yayasan Al-Ummahat, dan juga kepada para donatur balasan surganya, Allahumma amin. Dan sebagai penutup, adik-adik ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Bekasi hari ini sedang ada bencana banjir. Tahu ya? Tahu nggak? Ada banjir di sana. Ya, ada banjir. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang mustajab, diantaranya kapan? Sebelum waktu berbuka, saat berbuka. Kita berdoa. Nanti antum berdoa masing-masing, silahkan. Doakan, salah satunya doakan saudara-saudara kita di Bekasi. Semoga Allah lindungi saudara-saudara kita. Semoga Allah berikan ganti yang terbaik atas musibah yang menimpa mereka. Dan jika ada korban jiwa, semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya, Allahumma amin. Demikian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada adik-adik sekalian. Sambil menunggu waktu berbuka, barangkali nanti ada ustadz yang ingin menyampaikan sesuatu atau membimbing doa, kami persilahkan. Mungkin nanti duduknya hadapan-hadapan aja ya. Nah, bisa langsung duduk hadapan-hadapan aja. Silahkan. Saya tutup dulu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.